Welcome back to Cinelis, tempat dimana lo bisa dapat rekomendasi film setiap harinya. Tapi yang kali ini gue mau bahas bukan film ya. Dalam arti bukan film secara keseluruhan, tapi adegannya aja. Apa sih adegan paling serem di film horor? Jawabannya bisa beragam ya, karena ketakutan tiap orang kan beda-beda. Ada yang takut sama hantu, ada yang takut sama hal-hal sadis dan segala macem. So kali ini gue mau kasih ranking soal 10 adegan paling serem di film horor. Dan pastinya karena kayak tadi udah gue bilang ketakutan tiap orang itu beda-beda, list kali ini itu sangat subjektif sifatnya. So kalau misalkan lo punya versi lo sendiri soal adegan mana di film horor yang paling serem, bisa lo tulisin di kolom komentar. Dan perlu gue tegasin ya, karena yang mau gue bahas kali ini adalah adegan secara spesifik, jadi otomatis bakal ada spoiler, so spoiler alert. Oke, kalau gitu langsung aja gue mulai dari yang pertama. Pertama ada adegan pembunuhan suster di The Exorcist 3. Kalau soal kualitas, film ini jelas jauh di bawah Exorcist yang pertama ya, tapi masih lumayan solid dan minimal lebih bagus daripada film yang kedua. Ceritanya adalah tentang Damien Karas, pendeta dari film pertama yang sekarang tuh jadi pasien di rumah sakit jiwa. Di situ tubuh Karas tuh dirasuki oleh arwah pembunuh berantai yang dijuluki Gemini Killer. Arwah si pembunuh juga merasuki tubuh pasien lain yang berujung pada munculnya adegan serem ini. Pembunuhan si suster itu serem karena kemunculannya tuh nggak terduga. Selama lebih dari 30 detik kita cuma dikasih lihat lorong rumah sakit yang sunyi di mana si suster lagi ngelakuin pengecekan rutin sampai tiba-tiba si pembunuh nongol secara nggak terduga dari salah satu kamar. Inland Empire adalah horor surreal berdurasi 3 jam bikinan David Lynch yang emang dikenal sebagai master film surreal. Agak susah ya buat mendeskripsikan alur Inland Empire yang absurd, tapi intinya film ini tuh nyeritain tentang seorang aktris bernama Nikki yang hidupnya jadi kayak mimpi buruk gara-gara terlalu mendalami sebuah peran. Ada beberapa momen seram di sini, tapi yang paling mencekam buat gue adalah pada saat Nikki ngelihat Susan, yaitu karakter yang dia peranin, berlari secara slow motion ke arah dirinya. Kengeriannya tuh datang dari gimana David Lynch mengemas adegan itu kayak visualisasi mimpi buruk yang sering kita alami. Sinister adalah salah satu horor modern terbaik yang dibikin sama Hollywood. Dan salah satu momen paling serem datang pas protagonisnya, Allison, nemu kotak berisi beberapa rekaman video yang masing-masing tuh memperlihatkan pembunuhan terhadap berbagai keluarga berbeda. Salah satu videonya berjudul Lone Work 86 yang nampilin sosok tak terlihat merekam aktivitas sebuah keluarga secara diam-diam. Video kemudian berganti memperlihatkan mesin pemotong rumput yang lagi berjalan dan tiba-tiba ngelindas keluarga yang tadi kita lihat. Momen ini adalah contoh sebuah jumpscare yang luar biasa efektif karena kemunculannya nggak terduga dan emang nampilin pemandangan yang serem, alias bukan sebatas ngagetin. Wreck adalah salah satu horror found footage terbaik yang pernah dibuat, di mana seorang reporter berita dan kameramennya tuh masuk ke sebuah apartemen buat merekam aktivitas para pemadam kebakaran di sebuah situasi emergensi. Di sana keduanya malah nemu sesuatu yang jauh lebih misterius dan jauh lebih berbahaya. Wreck ini punya klimaks yang luar biasa serem, di mana dua karakternya terjebak di langit-langit dan menemukan rahasia di balik teror yang mereka alami. Adegan paling seremnya adalah pas kamera itu pelan-pelan berputar 360 derajat menyapu seisi ruangan sebelum tiba-tiba muncul bocah berlumuran darah yang menyerang karakternya. Sebuah jumpscare yang bukan cuma ngagetin tapi beneran serem dan diawali dengan pembangunan intensitas yang efektif. Gonjiam ini merupakan horror found footage Korea yang dibintangi Wi Ha Jun sebelum dia terkenal sekarang, dan adegan paling serem di film ini juga ngelibatin karakter dia yang kebetulan juga bernama Ha Jun. Di tengah penelusuran ke rumah sakit angker, Ha Jun tuh masuk ke kamar 402 sendirian. Dan melalui kamera yang dia bawa, penonton bisa ngelihat gimana sesosok hantu wanita pelan-pelan melayang mendekat ke arah dia. Efek suara hantu buat menggantikan iringan musik berisik terus ditambah pemakaian warna hijau itu bikin adegan ini jauh lebih serem daripada kebanyakan penampakan di film horor lain.
The Conjuring itu contoh horor rumah hantu modern mainstream yang tahu cara efektif buat menakut-nakuti penonton. Buat gue, momen paling serem di The Conjuring justru nggak nampilin muka hantunya, tapi pas si karakter ibu itu main petak umpet sama anaknya dan terjebak di basement. Pas si ibu coba menerangi basement pakai cahaya korek api, mendadak terdengar suara. Hey, wanna play hide and clap? Sebelum tiba-tiba muncul tangan yang bertepuk tangan di belakang si ibu. Gue inget banget seisi bioskop tuh teriak di adegan ini. Semua orang tahu kalau bakal ada jump scare, tapi nggak ada yang ngira kalau penampakan itu wujudnya adalah tangan. Dan itu munculin kesan nggak terduga yang nambah kengerian adegannya. Ada masa di mana Sadako tuh belum jadi bahan parodi kayak sekarang, dan di film Ring pertama dia masih jadi hantu yang luar biasa serem. Sosoknya tuh terus dibikin misterius sampai di ending filmnya pas si karakter utama juga terkena kutukan video Sadako. Di situ Sadako ngelakuin gerakan khasnya, merangkak keluar dari TV, dan yang bikin serem adalah pas kamera tiba-tiba close up ke mata Sadako. Dari situ muncul kesan yang kuat soal sesosok hantu yang lagi menebar kutukannya kepada korban. Hereditary sering dianggap sebagai salah satu horor modern terbaik. Terornya serem, ceritanya kuat, aktingnya Toni Collette juga bagus banget di sini. Ada banyak adegan serem di film garapannya Ari Aster ini. Saking banyaknya, di berbagai list soal adegan horor serem, Hereditary itu hampir selalu di-mention, tapi untuk adegan yang beda-beda. Kalau buat gue, momen paling serem itu adalah pas di klimaksnya. Pas kita ngeliat tubuh tanpa kepalanya Annie yang diperanin sama Toni Collette tuh melayang pelan-pelan ke atas rumah pohon. Bentuknya bukan jump scare, nggak ada musik berisik, nggak ada muka demit, cuma pemandangan sunyi yang bener-bener nampilin kengerian aneh bernuansa mistis. Pulse atau yang punya judul lokal Kairo ini termasuk satu dari banyak horor Jepang era 2000-an yang di-remake sama Amerika. Ya ada masa di mana Hollywood tuh ketagihan nge-remake horor Jepang dengan hasil yang sayangnya kebanyakan jelek. Pulse juga sama, versi Amerikanya tuh ngilangin segala kengerian natural yang dibangun sama Kiyoshi Kurosawa dan menggantinya dengan penampakan murahan penuh efek nggak penting. Momen paling serem di Pulse adalah pas seorang pemuda bernama Yabe itu masuk ke sebuah apartemen kosong dan di tengah kegelapan dia ngelihat sesosok wanita berbaju hitam berdiri di sudut ruangan. Wanita itu awalnya diem sebelum kemudian berjalan mendekat dengan gerakan slow motion yang gak manusiawi, dan itu serem banget. Karena gak ada musik di situ, atmosfernya tuh makin berasa mencekik. Dan yang bikin makin serem adalah karena gerakan aneh si wanita tadi. Buat gue adegan di Pulse ini adalah salah satu momen di film horor yang paling berhasil mereka ulang pengalaman ngelihat hantu di dunia nyata. Dan sebagai juaranya adalah adegan penampakan pocong di Keramat. Keramat tuh sampai sekarang masih jadi horor Indonesia paling serem yang pernah dibuat. Dan kalau lo udah tonton pasti setuju, adegan penampakan pocong itu luar biasa serem. Sekali lagi, kayak banyak adegan lain di daftar ini, Monty Tiwa selaku sutradara itu nggak pakai musik berisik buat ngemas penampakan hantunya. Tapi karena itulah kesan realisme di adegannya tuh makin kuat, yang akhirnya juga menambah tingkat kengerian. Kita sebagai penonton tuh dibikin gak berdaya ngelihat pocong yang perlahan melompat mendekat ke arah kamera. Buat gue kemunculan pocong di Keramat ini masih adegan film horor paling serem sepanjang masa. Oke, itu tadi adalah daftar dari Cinelis untuk 10 adegan paling serem di film horor. Gimana? Apa lu setuju kalau semua adegan itu serem? Atau lu punya versi lu sendiri? Bebas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, share juga video-video Cinelis di medsos lu untuk ngebagiin rekomendasi film buat orang-orang. Dan sampai jumpa di list-list film berikutnya.